Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agung. Dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan apa yang kita kerjakan menjadi berkah, manfaat bagi kita, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Kali ini kita di lahan kami yang berada di Jiu, Kutorjo, Mojokerto. Dan tanaman porang kita sudah dorman, teman-teman. Sudah mulai mati. Di dorman atau ripah ini adalah proses alami yang dialami oleh tanaman porang setelah berumur kurang lebih 6 bulan. Jadi ini diawali dengan robohnya atau rebah tumbang tanaman walaupun masih hijau, tapi lama kelamaan menjadi menguning dan membusuk, mati. Nah, hal-hal apa saja yang kita perlu perhatikan setelah tanaman kita mulai atau sudah dorman? Nah, yang pertama adalah bahwa setelah dorman atau mulai dorman, kita tidak bisa langsung memanen atau mengambil umbi yang di dalam tanah. Jadi masih perlu waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan, minimal 1 bulan, sehingga tanaman atau umbi porang ini benar-benar menjadi tua. Nah, ini teman-teman, jadi ini bisa dijadikan contoh ya. Jadi ada yang hijau, masih hijau, ini masih hidup, sehat. Tapi ada juga yang sudah ini rebah ya. Ini walaupun ini baru rebah, jadi batangnya masih hijau seperti ini. Kemudian ada yang ini di sebelahnya. Nah, ini sudah mulai menguning. Dan akhirnya ada yang sudah mulai mengalami pembusukan seperti ini. Nah, ini memang tidak bisa bersamaan. Nah, seperti ini teman. Nah, ini yang di tepi ya. Ini kelihatan porangnya. Nah, seperti ini harus segera ditimbun teman-teman. Ini masih keras ya. Karena seperti ini orang yang belum, kita istilahkan saja belum tua ya, itu relatif rentan atau mudah mengalami pembusukan kalau muncul seperti ini. Jadi harus segera ditimbun, karena kalau kelihatan dia terekspos atau langsung kena cahaya sinar matahari, kalau itu berlangsung ya lama, katakanlah 5 hari, seminggu, kena cuaca yang panas, kemudian hujan, panas, hujan, itu bisa mudah membusuk. Jadi ini harus segera ditimbun. Para pekerja, ibu-ibu sedang mengumpulkan katak. Ini dapatnya ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengambilan atau pengumpulan katak itu sebaiknya dilakukan ya, tidak mungkin ya kalau tiap hari, kurang efektif ya, kurang lebih seminggu sekali atau paling lambat 2 minggu sekali dikumpulkan. Sebaiknya diambil yang sudah lepas sendiri dari tangkainya. Nah, ini sudah lepas teman-teman, jadi dengan sentuhan kecil ini sudah lah, seperti ini, tidak apa-apa diambil walaupun masih menempel ya. Nah, seperti ini hampir tanpa tenaga ini sudah lepas. Nah, ini nggak apa-apa, seperti ini diambil teman-teman, walaupun sudah kuning daunnya, tapi ini masih cukup kuat menempel. Jadi kalau ragu-ragu ya jangan diambil teman-teman, lebih baik dibiarkan, nanti biar lepas sendiri, perotol sendiri, sehingga kualitas katak itu lebih terjamin. Secara alami lepas sendiri. Setelah kita mulai mengumpulkan, memanen katak teman-teman, kita juga harus mempersiapkan tempat untuk katak. Ya, ini seperti kami yang kami lakukan, ini salah satunya seperti ini.
itu membuat rak-rak yang bawahnya itu kita beri ram-raman dari kawat seperti ini. Berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah area-area yang kita curigai ada genangan air, terutama untuk daerah-daerah yang masih sering hujan. Ini tetap kita harus memperhatikan saluran yang ada, apa masih berfungsi, apa perlu kita benahi, sehingga tidak ada genangan air yang akan terjadi dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Itu bisa membuat umbi porang menjadi busuk. Jadi walaupun sudah dorman, itu kita harus memeriksa mengenai keadaan saluran pembuang air. Kita pastikan bahwa tidak ada genangan air di area porang kita. Dan yang terakhir teman-teman, ini juga tidak kalah pentingnya adalah rintangan yang terakhir ini adalah manusia teman-teman. Jadi kalau ditimbang ini perlu pengawasan, ya harus diawasi supaya tidak ada yang mengambil atau mencuri baik katak maupun umbi yang ada di ladang kita. Ini jangan, ini harus kita pikirkan juga. Demikian teman-teman, semoga manfaat dan tetap semangat, antusias bekerja, dan jangan lupa untuk lebih banyak bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.